Sekarang saatnya Anda ikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati, bekerja sama dengan Radio Pas FM Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM Pati. Selamat sore Mitra Pas, apa kabar Anda di sore hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga masih semangat untuk menjalankan aktivitas. Dan Mitra Pas, kali ini kita di program Ruang Gizi spesial edisi karena ini memperingati Hari Gizi Nasional Mitra Pas ya. Dengan tema yang akan kita bahas di sore hari ini adalah MPASI kaya protein hewani oke, generasi berkualitas tercapai. Untuk Anda yang ingin bertanya, yang ingin bergabung bisa SMS ataupun WA di 085277999101. Teleponnya di 02953858777. Sudah hadir bersama saya kali ini ada 3 narasumbernya ya. Kalau biasanya 2, kali ini 3 Mitra Pas. Ada Bapak Bambang Susatyo SKMRD, beliau Ketua DPC Persagi Kabupaten Pati. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore Mbak Amel. Sehat Pak Bambang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kali ini juga ini yang cantik sendiri. Ada Ibu Evi Rosdiana Sari SSTRD, Nutrisionis Madya Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Selamat sore Bu Evi. Selamat sore juga Mbak Mel. Sehat ya Bu Nj? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah kali ini ada juga Pak Johannes Harnoko SPI MM, Kabid PPM Bapeda Pati. Selamat sore Pak Johannes. Selamat sore Mbak Amel. Sehat juga Bapak ya? Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat semuanya. Dan Mitra Pas, sore ini kita akan membahas terkait dengan MPASI, kaya protein hewani oke, generasi berkualitas tercapai. Nah ini mungkin bisa dijelaskan dulu Mitra Pas semuanya yang sore hari ini sedang menyimak. Dari siapa dulu? Monggo. Saya. Ya. Dari Pak Bambang dulu. Terima Monggo kasih. Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Amel, pemeriksa rubrik Ruang Gizi. Kembali kita bertemu. Maaf kemarin memang kita sempat off ya Mbak sebentar karena ada reakreditasi puskesmas semua itu Mbak, hampir semua puskesmas Kabupaten jadi Pati. kita memang sibuk maaf. Nah, ini alhamdulillah kita bisa konsen lagi walaupun nanti sudah ada di depan ya Mbak Evi ya, PMT menghadang Mbak. PMT itu pemberian makanan tambahan hubungannya dengan MPASI tinggi protein untuk cegah stunting. Jadi gini Mbak Amel, alhamdulillah ini hari yang berbahagia, ulang tahun buat kita. Ulang tahun buat Persagi maksudnya. Oke. Hari Gizi Nasional Hari Gizi yang Nasional. ke-64. Udah tua ya. Jadi 25 Januari 1962 Oh waktu pas itu. Mbak. berarti ya. Selamat ulang tahun untuk Persagi Betul. berarti ya. Ini saat yang tepat. Oke. Dulu nggak pernah bisa siaran tepat hari Gizi Nasional. Iya. Mesti mundur sedikit atau maju sedikit. betul. Nggih. Nah itu saya mau menjelaskan dulu kenapa kok diperingati Hari Gizi Nasional Mbak Amel. Hari Gizi Nasional itu tepatnya 25 Januari tahun 1962, berarti 60, berarti 64 tahun yang lalu. Itu waktu itu Menteri Kesehatannya Dr. Laimena menunjuk Prof. Sudarmo untuk mendirikan sekolah juru penerang makanan. Itulah cikal bakal saya Mbak Evi, ini kader-kader gizi. Jadi waktu itu masih juru penerang makanan. Akhirnya diperingati sebagai Hari Gizi Nasional. Jadi untuk tujuannya tetap sama ya, ini Pak Jun, ini istilahnya Pak Yu, ini tujuannya untuk meningkatkan gizi masyarakat, termasuk saat ini yang baru gencar-gencarnya, termasuk kenapa kita undang Pak Yu stunting, kenapa kita undang Pak Yu Mbak Amel, karena hubungannya dengan Bapeda. Bapeda itu juga leader kita di TPPS, Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Pati. Makanya saya juga bertanya-tanya ini apa ini. Jadi nanti Pak Yu yang konvergensinya seperti apa, itu ranahnya Bapeda. Kalau memang ranahnya saya Persagi, memang untuk ahli gizinya saya yang ini menggerakkan, yang Mbak Evi nanti yang penggeraknya. Beliau kan Katim di DKK. Itu nanti semua hubungannya dengan untuk pencegahan stunting ini. Jadi ini pas sekali kenapa kok temanya MPASI, tinggi protein hewani cegah stunting. Jika berat badan masih belum naik, segera periksa ke
dokter gitu. Oke. Yaitu karena kasus di stunting di Indonesia masih cukup tinggi Mbak Amel. 21,6%, bayangin masih. Padahal target kita Pak Yoya tahun ini harus bisa 14%. Nah, itulah Oke. yang harus kita selesaikan saat ini. Oke, menarik sekali. Ini mungkin Bu Evi mau menambahkan, monggo Bu. Mungkin dari Pak Jo dulu. Pak Jo dulu, Selaku oke. Ketua Pak Koordinator Tim Percepatan Penurunan Stunting Nah, yang ada ini di Kabupaten ini yang Pati. selalu disosialisasikan, disuarakan untuk penanganan angka stunting, penurunan agar bisa. Kalau di Kabupaten Pati sendiri ini berapa? Dari 14% itu tadi. Mungkin bisa dijelaskan juga, monggo Bapak. Selamat sore pemirsa, kami dari Bapeda khususnya sebagai sebetulnya untuk ketua tim TPPS, tim percepatan penurunan stunting adalah Dinsos. Bapak Kepala Bapeda, Pak Mukhtar. Jadi itu didasarkan pada SK Bupati nomor 045.2/0164 tahun 2023 tentang perubahan SK 045.2/5297 tahun 2022 tentang pembentukan tim pengarah dan tim pelaksana percepatan penurunan stunting. Jadi sebelumnya stunting ini kan didasarkan pada terkait dengan regulasi yang berkaitan dengan gizi yang ranahnya ada di Kementerian Kesehatan pada waktu itu. Tetapi sejak tahun 2021 melalui Perpres 72/2001 adanya Ranpasti terkait dengan rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting yang mana di sana diamanatkan bahwa target penurunan stunting di tahun 2024 khususnya sebagai di tingkat nasional adalah Bapak Wakil Presiden mengamanatkan stunting ini di tahun 2024 sebesar 14%. Jadi sebelumnya aturan itu didasarkan pada peraturan di Kementerian Kesehatan terkait dengan gizi, tetapi sejak 2021 setelah adanya Ranpasti dan bergeser sebetulnya, tapi ini tetap harus konvergensi itu ada di BKKBN pusat, koordinatornya. Konvergensi itu keroyokan. Keroyokan ya, kalau masyarakat biasanya Bahasa konvergensi itu kerennya. Kita keroyok rame-rame. Oke. Oh, berarti ininya dari BKKBN ya harusnya. Oke. Nah, monggo ini mungkin bisa dijelaskan lagi. Menambahkan kami sejak adanya Ranpasti kami membentuk yang namanya tim TPPS, tim percepatan penurunan stunting yang mana dipimpin oleh Bapak Kepala Bapeda, karena semestinya ini Bapak Wakil Bupati, karena Bapak Wakil Bupati kan sudah purna sehingga ditugaskan Bapak Kepala Bapeda sebagai tim ketua tim percepatan penurunan stunting. Sedangkan untuk Bapak Bupati, Sekda dan Kepala OPD yang lain itu menjadi tim pengarah. Nah, oke, berarti ini memang kerjasama semuanya nih ya. Semua pihak. Untuk percepatan penurunan lintas program stunting. dan lintas sektor. Oke, karena memang cukup masih tinggi ya nilai angkanya ya. Kabupaten Pati sebelumnya di angka secara SSG itu ada 21%, tetapi malah di tahun 2023 naik menjadi 23%. Oh, Ini yang menjadi kendala. Nanti secara EPPKBM mungkin akan dijelaskan oleh Mbak Evi ini dari Dinas Kesehatan. oke. Nah, ini menarik sekali. Kenapa ini di Kabupaten Pati kok malah naik? Monggo, Bu Evi. Terima kasih Mbak Amel, menyambung dari apa yang sudah disampaikan Pak Jung ya, bahwa untuk data prevalensi stunting sendiri memang ada dua ya sebetulnya. Data makro, maksudnya data yang digunakan untuk mengambil kebijakan itu adalah data SSGI yang mana
tahun 2021 Kabupaten Pati 21,6, kemudian 2022 23%. Namun ada data sandingan sebetulnya yang sifatnya digunakan sebagai data mikro yang mana digunakan untuk mengintervensi sasaran. Nah, untuk EPPGBM sendiri datanya kalau di Kabupaten Pati terakhir ini per Desember itu ya agak naik dikit dari sebelumnya karena di bulan-bulan Oktober kemarin masih 5,71 kalau nggak salah. Sekarang naik menjadi 7,48 kalau nggak salah. Karena memang di posyandu sudah di dropping alat antropometri terstandar untuk seluruh posyandu yang ada di Kabupaten Pati, sehingga pengukuran ataupun penimbangan sasaran itu menjadi lebih valid. Nah, begitu Mbak Amel. Jadi memang ada dua data yang mana memang tujuannya itu berbeda. Dan untuk SSGI sendiri di tahun 2023 kemarin tuh diganti menjadi yang namanya Survei Kesehatan Indonesia SKI 2023 yang harapannya nanti mungkin di awal tahun akan dipublish ya. Harapannya sih Kabupaten Pati bisa turun dari angka yang sebelumnya yaitu 23%. Nah, ini masalahnya kalau kita lihat lagi di lapangan ini ya Bu ya. Ketika ada anak yang memang dikatakan stunting seperti itu ketika timbangan. Nah, ini orang tuanya kemudian menjadi malas datang ke posyandu karena malu dan lain sebagainya. Ini yang menjadi masalah di sini nih Bu. Iya. Nah, itulah pentingnya edukasi ke sasaran Mbak. Jadi teman-teman kami, terutama petugas gizi, ahli gizi yang ada di puskesmas, itu tidak henti-hentinya betapa ceriwisnya mereka sampai sebegitunya usahanya itu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa itu sebetulnya bukan sesuatu yang perlu dibuat malu untuk keluarganya, karena sebetulnya justru dengan balita tersebut teridentifikasi lebih awal itu artinya nanti bisa diintervensi atau lebih ditangani juga lebih awal sebelum memang kasusnya menjadi lebih lebih berat gitu. Karena yang data yang kami kumpulkan di posyandu itu adalah anak-anak yang memang masih berisiko stunting. Belum tentu semua stunting. Dan itu nanti sedikit demi sedikit kami tetap masih berusaha untuk menyamakan persepsi ya melalui apa yang dinamakan dengan sebetulnya ini diinisiasi oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati dengan strategi berdenting bersama identifikasi stunting melalui rujukan berjenjang di stunting. Nah, itu nanti mungkin baru masyarakat baru paham, oh ternyata kalau memang anakku itu dikatakan stunting, yang dalam hal ini mungkin belum tentu stunting, masih berisiko stunting, itu menjadi tidak perlu malu lagi gitu. Karena kan katanya kalau pendek itu belum tentu stunting. Betul. Seperti itu ya. Pendek belum tentu stunting, tapi kalau stunting itu pasti pendek. Oke. Oke, menarik sekali mitra pas pembahasan kita di sore hari ini. Namun kita harus jeda dulu. Untuk Anda yang ingin bergabung, Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101. Teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Karena nanti untuk Anda 5 penanya Mitra Pas akan ada hadiah menarik dari Persagi yang sudah disiapkan ya. Kita jeda dulu, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, masih di program Ruang Gizi kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Pati Mitra Pas. Dan kita masih membahas mengenai MPASI kaya protein hewani oke, generasi berkualitas tercapai. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, masih kami tunggu. Anda
Bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2 ya. Dan untuk 5 penanya ini Mitra Pas, Anda akan mendapatkan ada bingkisan menarik ya. Jadi untuk Anda langsung mulai dari sekarang untuk bertanya, takutnya nanti kalau mepet-mepet di jam 5 enggak kejawab pertanyaannya ya. Moodnya habis. Moodnya habis. Oke, kalau tadi tentang MPASI tadi juga sudah dijelaskan terkait dengan stunting ya. Memang itu tadi angkanya di Kabupaten Pati masih cukup tinggi ya. Nah, ini juga pemberian MPASI bagi balita 6 bulan ke atas ya untuk MPASI-nya. Nah, ini seperti apa ini agar tadi menumbuhkan generasi-generasi yang berkualitas ini. Monggo, Mbak Evi. Terima kasih. Untuk mewujudkan generasi berkualitas, tentunya kita harus melaksanakan apa yang dinamakan dengan standar emas makanan bayi dan anak. Nah, itu terdiri dari 4. Yang pertama, ketika bayi lahir, dia harus mendapatkan IMD. IMD itu inisiasi menyusu dini. Kemudian setelah itu usia 0 sampai 6 bulan harus mendapatkan ASI eksklusif. Artinya mendapatkan ASI saja tanpa tambahan makanan atau minuman apapun kecuali obat. Nah, setelah memasuki usia 6 bulan, maka anak mulai diperkenalkan dengan apanya yang dinamakan makanan pendamping ASI atau MPASI. Nah, di sini kata-katanya pendamping ASI ya. Artinya ASI tetap harus dilanjutkan sampai usia 2 tahun atau lebih. Nah, kalau untuk teori yang dulu itu cukup sampai usia 2 tahun, Mbak, tapi kalau untuk teori saat ini itu sudah diperbaharui bahwa ASI sampai usia 2 tahun atau lebih, karena kandungannya itu masih sangat dibutuhkan untuk antibodi si anak begitu. Meskipun lebih dari 2 tahun masih bagus. Betul, ini. Ya. Kan biasanya kalau dulu kan udah nggak ada apa-apanya ya, kalau 2 tahun masih, itu kan. Ya, masih ya, tapi sekaligus ini sebagai timing atau waktu untuk stop ASI gitu. Okay. Mungkin perlahan. Ketika menyetop ASI itu harus dengan cinta. Artinya itu tidak langsung cut gitu, memaksa untuk dipaksa dengan apapun itu yang pahit lah dan lain sebagainya, tapi ada tahapan atau prosesnya gitu. Okay. Kemudian untuk MPASI sendiri pengertiannya adalah memberikan makanan atau cairan lain selain ASI yang memang diberikan untuk anak atau bayi mulai usia 6 bulan ya, yang memang dikarenakan ASI-nya di usia tersebut itu kandungan gizinya sudah mulai berkurang, jadi tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan gizi si anak. Oleh karena itu perlu yang namanya makanan pendamping ASI itu tadi gitu. Oke. Pak Bambang mungkin mau menambahkan. Terima kasih. Jadi kenapa ini kok dipilih MPASI, tinggi protein hewani untuk cegah stunting? Karena memang sudah ada penelitian itu dari Herbert ini namanya, tahun 2018 itu dia sudah meneliti, Mbak Amel, itu ternyata kalau kita konsumsi protein hewani yang tinggi alias double 2, berarti misalnya konsumsi telur sama daging, itu lebih baik bisa untuk mencegah stunting. Jadi pendek itu bisa dicegah dengan protein yang tinggi. Jadi seperti itu. Makanya sekarang mulai dianjurkan untuk cegah MPASI tinggi protein hewani cegah stunting. Kalau kemarin kan isi piringku karena protein hewani. Nah ini sudah dikerucutkan lagi, memang yang kita sasaran kita yang MPASI. Jadi seperti Mbak Evi katakan usia 6 bulan ke atas sampai 2 tahun itu. Oke, menarik sekali ya. Nah, kalau dari program pemerintah sendiri ini ada apa ini Pak Jo untuk mungkin mendukung MPASI ini Pak Jo? Terima kasih. Kalau apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Evi dan Pak Bambang itu kan dari sisi intervensi spesifik ya. Pemberian ASI, kemudian makanan tambahan dan seterusnya. Tetapi jangan dilupakan juga intervensi
sensitif. Iya, betul. Dan kalau intervensi spesifik itu kan yang berkaitan dengan peningkatan gizi dan kesehatannya. Sedangkan untuk intervensi sensitif itu kan merupakan pendukung untuk penurunan kecepatan stunting. Misalnya lingkungan, penyediaan air bersih, kemudian sanitasi dan sebagainya. Jadi tidak hanya tadi gizi seimbang tadi, tetapi memang lingkungan ini juga mempengaruhi juga ya untuk penurunan stunting dan lain sebagainya juga ya. Ya, terkait dengan intervensi spesifik, itu banyak sekali yang program pemerintah yang baik yang sudah dilakukan maupun akan dilakukan. Itu diantaranya adalah pemberian makanan tambahan. Anggaran yang dikucurkan dari pemerintah ini banyak sekali, khususnya dari anggaran DAK, kemudian semua OPD ya Pak ya. Semua OPD. Kemudian kalau untuk di kami melalui intervensi spesifik ini, kami ada inovasi yaitu Basuh Setupa namanya, Bapak Asuh Anak Stunting Kabupaten Pati. Ada Bapak Asuh juga, tidak hanya Ibu ya, tapi ini Bapak Asuh. Ini bagaimana ini Pak Bapak Asuh ini Pak? Bapak Asuh Anak Stunting ini kan suatu upaya untuk membantu pemerintah dalam percepatan penurunan stunting, tetapi dari sisi di luar anggaran pemerintah. Kami melibatkan seluruh stakeholder dalam hal ini, sehingga ada kepedulian dan keterlibatan semua pihak. Sampai sejauh ini kita sudah menggali dana, artinya mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik dari OPD, dalam hal ini kepala OPD, kemudian dari rumah sakit, dari PARI, Basnas, kemudian dari perusahaan dan sebagainya. Ini terakhir kami mendapatkan bantuan dari CSR Bank Jateng, sehingga total sampai saat ini itu kita sudah memperoleh dana sekitar 450 juta sekian. Dan sudah kita salurkan ke 150 duta stunting dalam bentuk PMT, Mbak. Pemberian makanan tambahan berupa pangan lokal. Berarti ini semua baduta ini mendapatkan PMT ini ya? Kalau dari dana BAS sesuai dengan anggaran yang ada, namun untuk tahun ini kebetulan Kabupaten Pati itu dapat dana yang luar biasa untuk PMT ini, ber-MM Mbak, sampai saya pusing nyari sasarannya. Jadi barangkali nanti di antara Bapak Ibu yang ada yang belum mendapatkan PMT, monggo nanti bisa menghubungi puskesmas terdekat karena masih ada banyak anggaran untuk itu. Dan saya juga pesan kepada seluruh masyarakat bahwa dalam menentukan PMT ini kita tidak memandang status ekonomi karena anggarannya cukup banyak, jadi kita tidak memfilter dari segi ekonomi. Jadi Sewu, kalau memang misalnya putra-putri panjenengan kebetulan ada masalah gizi kan bukan hanya stunting ya, ada gizi kurang, ada yang namanya berat badan kurang, ada yang namanya berat badan yang tidak naik atau biasa disebut weight faltering atau T, itu nanti juga disasar, termasuk ibu hamil kek. Nah, ini jangan punya anggapan bahwa nanti yang diberikan PMT itu hanya yang kurang mampu. Jadi untuk masyarakat yang mampu itu kadang menolak. Nah, saya mohon dengan sangat kepada masyarakat untuk ikut serta mensukseskan program ini karena tujuannya adalah untuk meningkatkan status gizi putra-putri panjenengan juga sehingga bisa menjadi generasi emas berkualitas di masa mendatang. Oke, menarik sekali. Ini sudah ada yang gabung dari Mas Alkin di Wedari Jaksa. Ini anaknya usia 3 tahun 8 bulan ya, dan tiap hari kok sukanya makan kalau nggak pakai kecap ya telur dadar. Apa ada gizinya? Nah, terus kemudian PMT itu apa? Untuk anak usia berapa? Soalnya di desaku nggak ada. Mas Alkin di Wedari Jaksa ya. Desanya mana ini Mas Alkin? Mungkin bisa dijelaskan juga ya. Mas Alkin sabar dulu, dan untuk Anda mitra pas yang ingin bertanya juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277 999 101.
Teleponnya di 02953858777 atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Nanti akan ada gift untuk 5 penanya Mitra Pas ya. Dan kita jeda dulu, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Masih di 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati, masih di program Ruang Gizi Mitra Pas. Kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Pati. Dan sore hari ini kita masih membahas mengenai MPASI kaya protein hewani oke, generasi berkualitas tercapai. Untuk Anda yang ingin bertanya, kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Sebelum jeda tadi sudah ada Mas Alkin yang ada di dari Jaksa. Ini umur anaknya 3,8 tahun. Kemudian suka makannya pakai kecap dan telur dadar. Ini apakah ada gizinya ini? Monggo siapa yang mau jawab? Bu Evi. Ya, terima Monggo. kasih untuk Mas Alkin tadi ya, dari Jaksa. Kalau untuk tadi telur pasti sangat kaya gizi ya. Tapi kalau memang tadi putranya Mas iya. Alkin ya, itu makannya hanya telur terus, itu akan lebih baik apabila dikenalkan dengan sumber protein hewani yang lain. Karena misalkan pagi telur, kemudian yang siangnya daging, kemudian malamnya ayam gitu, itu untuk kandungan gizinya akan lebih lengkap, dan itu akan mendongkrak yang namanya hormon esensial yang bisa ini mendorong pertumbuhan si anak menjadi bisa lebih cepat gitu. Jadi kalau memang telur terus gitu sebetulnya ya nggak apa-apa sih selama nggak alergi ya, tapi alangkah baiknya kalau dikenalkan dengan sumber protein hewani yang lain selain telur gitu, jadi supaya lebih lengkap lagi. Sepertinya banyak anak yang memang suka telur ini. Telur itu memang Bagus, ini ya, mudah didapat, Hmm. kemudian diolah apapun juga mudah gitu ya, gitu. Ya, kemudian murah juga, ya, nggak mahal juga. Kemudian tadi tentang PMT, sebetulnya apa yang dimaksud dengan PMT itu adalah makanan tambahan, ya. Artinya makanan tambahan itu hanya sebagai tambahan di samping makanan utama yang harus dimakan setiap hari oleh sasaran. Misalkan balita, nggih, dia itu tetap harus makan sehari 3 kali makanan utama. Nah, karena mengalami masalah gizi, misalnya stunting, berat badan kurang atau gizi kurang, maka ditambahlah dengan makanan tambahan itu. Bentuknya apa? Bentuknya adalah makanan yang siap saji. Ya, bisa dalam satu siklus menu, misalnya 7 hari siklus menu, satu kali itu bisa diberikan dalam bentuk makanan lengkap, ya, minimal 1 kali makanan lengkap. Sisanya adalah kudapan. Kudapan mudahnya adalah ini ya, kudapan itu jajan-jajan seperti itu ya. Tapi kalau untuk penanganan anak dengan masalah gizi yang namanya PMT itu harus kembali lagi ke topik kita, yaitu harus kaya protein hewani tadi. Gitu. Jadi tidak hanya sekedar memberikan jajan tanpa ini ya, atau kandungan karbohidratnya yang berlebih misalnya, tapi yang harus prinsip utama pemberian PMT adalah kaya protein hewani gitu. Jadi nanti kalau misalkan nanti di tahun ini sepertinya Mas Alkin dapat, kalau misalnya memang ini loh nggih, rajin menimbang di posyandu. Syaratnya kan rajin menimbang di posyandu. Kalau datang ke posyandu rajin, pasti teman-teman puskesmas pun tahu kalau ada masalah gizi di putranya Mas Alkin. Otomatis nanti ketika ada pemberian bantuan seperti PMT ini akan masuk di dalam sasaran yang akan diberikan
penanganan gitu. Oke, namun kemudian ini PMT itu apa untuk anak usia berapa ini? PMT itu untuk anak balita, ya, tapi prioritas utama sebetulnya adalah untuk bawah 2 tahun, ya, karena di dalam otak anak untuk anak usia 2 tahun itu merupakan periode emas, jadi periode yang memang benar-benar sangat menentukan perkembangan otak anak itu di situ gitu. Jadi harapannya memang sudah diberikan ketika dia berusia 2 tahun. Tapi kalau memang ada anggaran berlebih, sasaran bisa dilebarkan menjadi anak usia balita. Sesuai juknisnya memang untuk balita dan juga untuk ibu hamil. Nah, ibu hamil ini ada yang ibu hamil resiko kek dan ada yang ibu hamil kek. Ibu hamil resiko kek itu kalau lingkar lengan atasnya itu kurang dari 23,5 cm. Kemudian kalau ibu hamil kek itu adalah ibu hamil yang indeks massa tubuhnya, artinya berat badan apabila dibandingkan dengan tinggi badan dikuadratkan hasilnya kurang dari 18,5 ya. Nah, itu yang dimaksud dengan ibu hamil kek. Jadi untuk siapa? Ya untuk balita dan juga ibu hamil kek. Dengan masalah gizi ini tapi ya Bu ya? Ya, dengan masalah gizi tentunya. Gitu. Oke, itu tadi untuk Mas Alkin mungkin tidak pernah dapat karena ini ya anaknya tidak ada masalah dengan gizi mungkin seperti itu ya. Bisa jadi gizinya sudah baik atau normal ya. Jadi memang tidak mendapatkan bantuan karena memang prioritas adalah untuk menangani masalah gizi. Oke, terima kasih untuk Mas Alkin. Pak Bambang mungkin mau menambahkan? Monggo Pak Bambang. Yang menambahkan yang tadi yang anaknya cuma kadang seringnya kecap sama telur dadar gitu ya, nggak apa-apa sih seperti Mbak Evi katakan, memang kayak nasi, kecap, telur dadar itu kan banyak mengandung karbohidrat dan protein, tapi kan kita prinsipnya gizi seimbang Mbak Amel, jadi tetap harus ada karbohidrat, protein, sayur dan buah, vitamin, mineral. Jadi di sayur dan buah itu banyak mengandung vitamin dan mineral. Jadi kalau bisa Mas Alkin anaknya tetap latih untuk suka sayur dan buah juga. Nggak apa-apa, pelan-pelan, alon-alon. R ya ini. Iya. Dari kecil tuh biasanya jajanannya udah bervariasi. Kembali lagi Mbak ke topik MPASI ini tadi, memang seperti yang tadi disampaikan bahwa di dalam satu isi piringku itu sebetulnya tetap harus ada nasi. Kalau untuk anak usianya putranya Mas Alkin tadi 3 tahun 8 bulan itu nasinya itu 4 porsi, kemudian tetap ada lauk hewaninya karena tadi sudah terpenuhi dari telur dadar ya. Itu enggak masalah kalau memang porsinya sudah 3 porsi, kemudian tetap ada lauk nabati juga. Lauk nabatinya itu sekitar tempe tahu itu sekitar separuh porsi aja karena masih usia segitu. Kemudian sayurnya tetap dikenalkan 2 porsi, kemudian buah 2 porsi, minyaknya 5 porsi, gula 2 porsi, begitu. Jadi tetap gizi seimbang itu tetap, tapi memang harus kaya protein hewani. Oke, ini kalau misalkan anaknya nggak mau harus dipaksa atau gimana nih Bu? Oh tidak. Jadi gini ya, untuk prinsip pemberian MPASI itu memang ada yang namanya kita tadi belum membahas secara detail tentang MPASI-nya ya, bahwa pemberian makan itu harus responsif, artinya itu orang tua itu harus tahu kapan si anak lapar dan kapan tidak gitu. Jadi kalau memang waktunya anak lapar ya saat itulah ya dia diberi makan gitu, jangan dipaksa. Kalau dipaksa dia malah nanti akan trauma gitu, atau bahkan suatu saat dia akan melaksanakan aksinya GTM, gerakan tutup mulut. Nah, itu salah satu akibat dari dipaksa oleh orang tuanya. Termasuk kadang lepeh itu lepeh. Itu selain biasanya nggak suka dengan makanannya, atau bisa jadi tekstur yang diberikan atau konsistensi atau ini ya, kekerasan yang diberikan itu tidak sesuai dengan usianya, itu si anak akan melepeh. Kemudian kalau untuk gerakan tutup mulut juga kita harus tahu sebabnya apa. Apakah si anak sakit, ataukah memang si anak misalnya mau tumbuh gigi,
Nah, kalau tumbuh gigi kan harus turun, itu teksturnya agak diturunkan dulu. Lebih lunak. Ya lebih lunak gitu ya. Ataukah ada penyebab lain gitu ya. Jadi orang tua itu harus benar-benar paham kapan mau memberikan makanan pendamping ASI ini, dan berikan di waktu ketika dia benar-benar lapar. Dan untuk ininya sendiri, ketika trik memberikan MPASI itu kalau memang diberikan kemudian selama 30 menit makanan itu enggak habis, ya sudah ditaruh, jangan terus paksa untuk menghabiskan, itu juga nggak akan efektif juga gitu. Oke. Ini sudah ada yang gabung lagi dari Pak Eko di Sukolilo. Mau tanya, ini ada teman disabilitas yang melahirkan bayi, BB lahirnya 1,8 kilo, saat ini berusia 1 bulan, tapi tidak bisa minum ASI eksklusif dari ibunya karena mengalami disabilitas mental. Nah, bagaimana cara meningkatkan gizi supaya tidak menjadi anak yang berpotensi stunting ini? Pak Eko, sabar dulu, kita jeda dulu ya. Untuk Anda yang ingin bertanya juga masih kami tunggu Mitra Pas, Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 02953858877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Masih di 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Dan Mitra Pas, kita masih di program spesial Ruang Gizi kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Pati, yang sore hari ini kita masih membahas mengenai MPASI kaya protein hewani oke, generasi berkualitas tercapai. Bersama dengan narasumber kita ada Bapak Bambang Susatyo SKMRD, Ketua DPC Persagi Kabupaten Pati, ada Bapak Johannes Harnoko, Kabid PPM Bapeda Pati, dan juga Ibu Evi Rosdiana Sari SSTRD, Nutrisionis Madya Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Sebelum jeda tadi sudah ada Pak Eko yang ada di Sukolilo yang bertanya terkait dengan ini, ada orang yang melahirkan bayi dengan berat lahirnya 1,8 kilo, kemudian saat ini usianya 1 bulan, tidak bisa minum ASI eksklusif dari ibunya karena mengalami disabilitas mental. Nah, ini bagaimana cara meningkatkan gizi supaya tidak menjadi anak yang berpotensi stunting ini? Monggo. Ini terima kasih Pak Eko atas pertanyaannya dari Sukolilo tadi ya. Iya. Ya. Untuk ibu-ibu yang mengalami disabilitas mental yang menyusui ya, yang pertama kali dilakukan menemui konselor ASI, Mbak. Konselor ASI atau konselor menyusui ya. Di Kabupaten Pati itu sudah lumayan banyak, walaupun belum banyak banget, tapi sudah lumayan banyak. Tentunya di masing-masing puskesmas itu sudah ada konselor menyusui. Ini dulu konsul dulu untuk keluarganya ya, keluarganya berusaha untuk menghubungi konselor menyusui itu supaya dibantu di mana letak permasalahannya. Misalkan saja sebetulnya dia bisa menyusui, tapi namanya perempuan disabilitas kan kadang kesulitan menentukan posisi menyusui misalnya, akhirnya pelekatannya nggak bagus, nanti ASI yang keluar pun lama-lama juga akan terganggu gitu, lama-lama bisa jadi macet dan lain sebagainya kalau memang ininya pelekatan tuh nggak bagus gitu. Nah, kedua, kalau memang sudah berusaha untuk menemui konselor ASI kemudian ternyata tidak ditemukan solusi, masih mengalami kesulitan, silakan datang ke dokter spesialis anak. Nanti dokter spesialis anak akan menentukan apakah ibu tersebut harus memberikan ASI-nya, lanjut beri ASI, ataukah bisa mendapatkan susu formula. Karena untuk susu formula sendiri itu memang tidak terus langsung, nggak boleh susu formula gitu ya. Perang terhadap susu formula iya, tapi kalau misalnya terus antipati terhadap susu formula juga tidak, karena ada beberapa indikasi medis ataupun seperti tadi kan indikasi-indikasi sosial tertentu yang mana bisa menjadi suatu bahan kajian dari dokter spesialis anak untuk menentukan apakah si anak tersebut bisa mendapatkan susu formula, tentunya dengan resep-resep yang
diberikan oleh dokter spesialis anak tersebut. Oke. Begitu. Nah, ini masyarakat harus lebih aware lagi nih sepertinya ya, Bu ya. Iya, memang. Dan kita juga tidak bosan-bosannya Ceriwis untuk selalu memberikan edukasi ke masyarakat. Terutama teman-teman ahli gizi ini sangat luar biasa effortnya untuk itu, Mbak. Betul. Nah, mungkin Pak Jo ini mau menambahkan untuk ada kasus-kasus yang seperti ini nih Pak, masih di Kabupaten Pati, ini seperti apa nih Pak? Terima kasih. Untuk kasus-kasus yang tadi seperti di Sekolilo itu kami melalui tim TPPS dalam hal ini, kami kan ada pokja-pokja ya. Itu kami melakukan yang namanya audit stunting atau barangkali Audit tadi kasus kalau stunting. audit Iya. kasus stunting, termasuk barangkali audit ini tidak hanya diperlukan bagi anak stunting yang sudah berkasus, tetapi juga termasuk ibu hamil tadi yang berpotensi melahirkan anak yang stunting ataupun kurang gizi. Jadi audit kasus stunting ini harapannya nanti mencari penyelesaian sesuai dengan seperti yang disampaikan tadi Bu Evi kan, kasus itu kan berbeda-beda. Apakah karena tadi penyebabnya karena memang kekurangan gizi sehingga memerlukan pemberian makan tambahan, atau bisa jadi ternyata karena tidak masalah di kekurangan gizi tetapi pola asuh misalnya. Ini juga menjadi hal yang penting yang mana untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya terkait dengan baik itu yang berpotensi stunting maupun yang sudah stunting, ini salah satunya adalah melalui audit kasus stunting. Oke, berarti memang pemerintah aware terkait dengan hal ini ya, tetap mengayomi semuanya ya. Ini sudah ada yang bergabung lagi dari Ibu Nia di Pati. Nah, tadi sudah dijelaskan ketika anak lapar, ini kita harus tahu. Nah, bagaimana cara mengetahui ketika anak lapar sehingga kita tepat untuk memberikan MPASI dan anak tidak menolak untuk makan. Ini mungkin Pak Bambang bisa menjelaskan ini, Pak. Monggo. Sebenarnya sudah pengalaman saya ya, Mbak Ami. Kalau anak saya kan 3 itu saya ikut semua itu mengawasi dari mulai dia MPASI dikasih ibunya MPASI. Itu kalau memang dia rewel, dia nangis itu pasti dia lapar. Gelisah itu. Pasti dia lapar. Jadi itu Bunia. Jadi ini kesempatan ibu untuk langsung. Jadi peran ibu sangat vital, sangat harus. Jadi ibu itu memang harus tahu kondisi anaknya. Jadi jangan dengan era globalisasi sekarang ibunya malah asik dengan gadget. HP. Nah, anaknya lapar dia nggak tahu gitu, sampai anaknya nangis gitu kan, kasihan gitu. Jadi saat itu terus, tapi juga tetap harus memperhatikan itu tadi gizi seimbang juga. Jadi harus jangan cuma nasi sama lauk gitu, tetap harus prinsip seperti Mbak Evi katakan, harus banyak mengandung juga gizi seimbang. Oke. Ada sayurnya, protein, lemak, sayur, gitu. Oke, itu tadi ya Ibu Bunia ya. Kalau misalkan di jam-jam tertentu, misalkan sarapan harus di jam segini gitu, bisa nggak sih jam makan siang? Iya. Itu sebetulnya kalau pemberian MPASI nih Mbak, itu kan memang mulai mengenalkan pola makan anak. Bagaimana anak itu nantinya supaya bisa disiplin dalam jam makannya. Nah, itu memang tujuannya seperti itu. Jadi kalau untuk anak usia yang di bawah 2 tahun itu kan mereka masih masih hanya menurut orang tuanya, terutama yang di bawah 1 tahun. Nah, itu peran orang tua memang sangat penting di situ dalam melatih atau menentukan jam-jam makannya itu tadi, gitu. Supaya bisa teratur, nantinya bisa terbawa atau terpola sampai ketika dia dewasa. Oke, terima kasih untuk Ibu Nia. Nah, ini karena memang waktu kita terbatas ini, nggak kerasa ya. Mungkin bisa memberikan closing statement satu persatu. Mungkin dimulai dari siapa? Pak Jo dulu, monggo. Pak Jo. Terima kasih. Yang pertama, untuk kasus stunting, artinya bahwa anak yang berkasus stunting, untuk orang tua dan keluarganya yang mestinya jangan menyembunyikan. Stunting itu bukan suatu aib. Kalau disembunyikan
malah kita tidak tahu dan kita tidak bisa memberikan suatu bentuk bantuan atau intervensi. Kemudian yang kedua, ini menjadi hal penting bahwasanya intervensi stunting itu merupakan menjadi tanggung jawab kita semua, tidak di Dinas Kesehatan, di Mbak Evi ataupun di Persagi. Jadi menjadi tanggung jawab kita bersama, sehingga bahwasannya kolaborasi multisektoral ini menjadi kunci. Sehingga harapannya bahwa baik institusi pemerintah maupun non pemerintah dan termasuk stakeholder yang lain tentu saja harapannya untuk dapat terlibat, sehingga akan dengan mewujudkan konvergensi yang baik ini, maka pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Pati segera bisa terselesaikan. Terima kasih. Amin. Oke, terima kasih untuk Pak Jo, dan mungkin Bu Evi, monggo closing statementnya. Untuk seluruh ibu-ibu balita yang ada di wilayah Kabupaten Pati, jangan lupa untuk memberikan makanan pendamping ASI kaya protein hewani, karena itu sangat bermanfaat sekali untuk pertumbuhan dan perkembangan otak balita Anda. Kemudian untuk memberikan MPASI ya, jangan lupa itu ada prinsip-prinsipnya, dan kemudian ada aturan-aturannya nggih, syarat-syaratnya bisa panjenengan lihat di buku KIA nggih. Seluruh wilayah di Kabupaten Pati untuk ibu balita seharusnya sudah punya buku KIA, hanya dibaca atau tidak. Nah, di situ ilmunya itu sudah sangat luar biasa, gabungan dari seluruh ini ya Pak Bambang ya, organisasi profesi itu semua sudah mencurahkan ilmunya di situ. Jadi panjenengan nanti bisa baca secara detail, karena kalau kita jelaskan di sini dalam waktu 1 jam itu sangat kurang sekali ya. Kita bicara itu bisa mungkin beberapa jam baru detail hanya khusus untuk MPASI saja. Jadi monggo bisa dibaca buku KIA-nya masing-masing, jangan disimpan saja. Oke, monggo Pak Bambang. Yang terakhir sesuai dengan instruksi tadi closingnya Pak Jo, Bu Evi. Yang terakhir saya langsung ke aplikasinya, ke prakteknya nanti, yaitu PMT. Mari kita dukung PMT. Jadi PMT itu untuk PMT lokal, betul, PMT bahan pangan lokal terutama itu untuk mencegah stunting. Jadi tinggi protein hewani untuk mencegah stunting buat anak-anak. Betul. Seperti ini Pak, betul. Padi bumi Minangkabau itu penghasil ikan. Ayo kita turunkan prevalensi stunting sesuai dengan instruksi dari Bapak Wapres, yaitu tahun ini sebesar 14%. Monumen ikan di mana-mana ya. Dari knalpot itu. Ya mungkin bisa disampaikan tadi dapat dapat ininya, gift-nya ya. Diambil di mana Pak? Oke, bisa diambil di Radio Pas FM Pati ya. Untuk tadi penanya ada Mas Alkin, Pak Eko, dan juga Ibu Nia yang ada di Pati ya. Terima kasih untuk narasumber kita yang luar biasa di sore hari ini, Pak Bambang, Pak Jo, Bu Evi. Terima kasih juga untuk Anda Mitra Pas yang sudah setia mengikuti program ini sampai akhir. Amel dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata informasi Pas FM Pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.